Penjara wanita. Nol 929 masuk. Hei, apa yang membuatmu masuk ke sini? Demi anak-anakku. Kudengar. Wanita ini mabuk dan tidur dengan banyak orang. Dan bahkan punya 2 anak. Sayang, kau telah dibius. Jangan lari. Sudah terlambat untuk mengeluarkan racunnya, dia, kalau begitu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bantu aku. Apakah aku berbicara padamu, seorang wanita yang sudah punya 2 anak, masih di sini diam, bertingkah sok suci, kau cari gara-gara? Kau, siapa yang memberimu keberanian untuk berteriak di depanku? Kau sudah main-main dengan orang lain, dan bahkan punya anak. Apa salahnya aku sedikit memarahimu? Ingin tahu akibat menggigit orang tanpa pandang bulu? Tentu. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Sel penjara Kena. Aku salah, aku salah. Jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Enam tahun kemudian. Nol 929, kau bisa keluar dari penjara. Penjara wanita Kota Jin. Nora, The film was translated and narrated by Apakah masih belum ada Media. kabar tentang anak itu? Si Senjing Tuan Muda kedua keluarga Si. sayang, lama tidak bertemu 6 tahun, kau menjadi semakin cantik. Kau bilang kau belum menyentuh pria selama 6 tahun. Kau pasti kelaparan. Renyahlah. Jangan sentuh aku. Kau benar-benar berpikir, kau itu wanita yang tak tersantun, nona muda. Nanye, kau seorang narapidana, penuh dengan skandal. Hanya tuan muda si kedua yang peduli padamu, dan bersedia memberimu kesempatan. Kalau tidak, siapa yang akan memberimu kesempatan? Mama, wanita sepertimu mengikutiku, memang tidak pantas. Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Jika kau menginginkan anakmu, maka menikahlah dengan kakakku yang koma, untuk keberuntungan. Kau, Nanye, kakakku koma dan impoten. Lalu, bukankah kau tetap akan jatuh ke tanganku? baiklah. Membuat seorang narapidana, membawa keberuntungan bagi seorang sayuran. Kalian benar-benar memikirkan segalanya. Liu Hui, menyetir. Ke kediaman Si. Ya,
Bagaimana dengan masalah yang kuminta kau selidiki? Nora, si Mohan tuan muda tertua dari keluarga si yang lumpuh. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa itu adalah perbuatan tuan muda si kedua. Hanya saja, belum ada cukup bukti. Oh benar, perusahaan keluarga Nan memiliki aset yang sangat terikat dengan tuan muda si kedua. Selama sesuatu terjadi pada tuan muda si kedua, perusahaan keluarga Nan juga akan sangat terpengaruh. Bagus. Aku ingin melihat bagaimana mereka masih bisa memainkan itu, trik tercela padaku. Ketika mereka berjuang untuk bertahan hidup. Nora, kita sudah tiba di kediaman si. Rumah leluhur keluarga si. Pembantu di keluarga si. Kenapa kau bersembunyi? Ini disiapkan khusus, Armugward, untuk menyingkirkan kesialan dari dirimu narapidana. Pembantu di keluarga si. Berdiri diam. Kita perlu menyiramnya lagi. Jika tidak dengan kesialan yang ada padamu, siapa yang berani membiarkanmu masuk ke kediaman si? Berhenti. Siapa yang menyuruhmu masuk? Berhenti. Jika kamu ingin memasuki kediaman si, kamu harus mengikuti aturan kediaman si. Tuan si kakek. Benar. Simu Ibu Mohan. Tahan dia. Siram dia dengan air sebelum membiarkannya masuk. Kurang ajar. Berani-beraninya kau memukul seseorang begitu masuk ke kediaman si. Apa kau tidak punya sopan santun? Sopan santun. Sebagai nyonya muda keluarga si, tidak bisakah aku mendisiplinkan seorang pelayan yang tidak sopan? Kau... Lebih keras kepala daripada ayahmu. Baiklah, Mohan masih menunggumu untuk membawakannya The keberuntungan. film was Masuklah dulu. translated and narrated by M Media. Sepertinya, dia adalah orang yang seharusnya kubawakan keberuntungan. Penampilan ini memang tidak lama lagi untuk hidup. Karena kamu sudah menikah dengan keluarga ini, kamu akan tinggal di sini mulai sekarang dan merawat Mohan dengan baik. Jadi berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Dimengerti. Jika terjadi sesuatu pada Mohan, aku akan menuntutmu bertanggung jawab. Biar kulihat penyakit macam apa yang kau punya. Memang bukan penyakit. Menarik. Ayah, Mohan sudah sakit selama 6 tahun. Apakah rasio ini benar-benar akan berhasil? Pada titik ini, kita hanya bisa berpegang pada harapan kosong. Apalagi yang legendaris, Dr. Hantu, yang bisa menghidupkan orang mati, telah menghilang selama 6 tahun. Sekarang dia telah muncul kembali. Jati penyakit Mohan bisa disembuhkan. Aku sudah mengajukan undangan resmi dan menawarkan biaya diagnosis 3 miliar. Adapun apakah Mohan bisa diselamatkan? Apakah dia bisa hidup? Itu tergantung pada apakah orang ini setuju atau tidak. Nona keluarga si telah mengajukan undangan resmi dan bersedia membayar 3 miliar untuk meminta Anda menyelamatkan si Mohan. Apakah Anda akan menerima? Keluarga si memang keluarga terkaya di Tiongkok dengan sumber daya yang sangat besar. Aku baru saja keluar dan mereka segera menemukan cara untuk datang memohon. Nona keluarga si ingin mengobati orang yang akan Anda nikahi, tuan muda tertua dari keluarga si. Lihat. Aku tidak akan menerima dan aku telah menolak semua tawaran lain untuk bulan depan juga.
Dia cukup tampan. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Tapi aku tidak akan menyembuhkanmu. Kau. Jadilah saja hiasan yang indah. Ada apa? Kakak ipar, tidakkah kau mengundangku? Masuk. Kenapa kau bertingkah begitu polos? Seorang wanita yang sudah memiliki anak, aku tidak percaya. Kau bisa tahan tinggal dengan pria ini, hidup seperti janda selama sisa hidupmu. Jadi apa yang kau rencanakan? Aku sudah memikirkannya. Kau wanita dengan masa lalu yang memalukan, terang-terangan bersamaku. Memang tidak pantas. Namun, kau menjadi istri kakakku, mengandung anakku. Itu jauh lebih cocok. Memang. Orang tua sih sangat menyayangi si Mohan. Dia sudah menjadi sayuran selama 6 tahun, tapi dia masih satu-satunya pewaris. Kau sebagai adik laki-lakinya pasti cemas karena tidak bisa menggantikannya. Karena kau memahami semua ini, maka patuhlah. Begitu kau sebagai istri dari putra sulung Si melahirkan anakku, keluarga Si akan sepenuhnya menjadi milik kita. Si Mohan, apa kau dengar? Apa yang dikatakan kakakmu? Beraninya kau Film was menakutiku. translated and narrated by M Media. Cantik, apa kau percaya? Aku hanya akan mengatakan satu hal. Kakekku akan menendangmu keluar. Silakan, kakakmu menunggumu. Dia sudah mencurigaimu. Kau ingin mencelakai si Mohan. Aku seharusnya mengawasimu. Silakan, dan berjalanlah langsung ke dalam perangkap. Menghemat masalahku. Jangan mencoba menakutiku. Kakekku tidak akan pernah mencurigaiku. Percaya atau tidak? Keluar. Tunggu saja. Diracuni oleh racun aneh. Tidak lama lagi untuk hidup. Dan sepupuku mengingini kekayaan keluarga. Kau bahkan lebih buruk dariku. Tapi itu tidak masalah. Hidupmu milikku sekarang. Aku tidak setuju. Tidak ada yang bisa membiarkanmu mati. Aku hampir mengira kau sudah bangun. Ternyata itu hanya pemulihan neuromuskuler. Kau. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa aku tiba-tiba memimpikan? Apa yang terjadi 6 tahun lalu? Pria itu memiliki bekas luka di bahu kirinya. Nyonya, sudah waktunya makan malam. Begitu banyak luka. Pria dari waktu itu. Mungkinkah itu dia? Nyonya, apa yang sedang kau lakukan? Diam. Kau punya keberanian untuk makan. Bangun. Ada apa? Ayah. Kami baru saja memperingatkan wanita ini kemarin.
Kau tahu apa yang dia lakukan? Dia memaksa Mohan. Kau tahu Mohan? Dia sangat sakit. Dia masih. Dia benar-benar tidak ingin Mohan hidup. Tidak, ini salah paham. Kau berbohong, para pelayan semua melihatnya. Aku... Sui-sui cucu tertua keluarga Si. Nenek apa yang sedang kalian perdebatkan? Ibu. Ibu. Kau baru saja memanggilku apa? Ibu. Jangan sentuh cucuku. Cucu. Anak ini adalah putra si Mohan. Bagaimana bisa pria yang dalam keadaan vegetatif memiliki seorang putra? The film was Sui-sui, dia bukan ibu. translated and narrated Tidak. by M Media. Dia sangat mirip dengan ibu dalam mimpiku. Nenek dia adalah ibuku. Ibu aku ini ibu memelukku. Kedua anakku. Sekarang, mereka seharusnya sebesar ini kan? Gawat, tuan muda kritis. Apa? Apa? Tuan Sikam sudah melakukan yang terbaik, tetapi penyakit tuan muda terlalu parah. Bisakah dia bertahan? Itu tergantung pada kemauan tuan muda. Anakku yang malang. Seseorang meracuni si Mohan lagi saat aku pergi. Sepertinya keluarga si lebih rumit dari yang kukira. Memukul orang tanpa memahami situasinya. Sopan santun keluarga Simu telah diberikan kepada anjing. Mohan baik-baik saja selama 6 tahun. Begitu kau tiba dia menjadi sakit parah. Pasti kau memaksanya. Kaulah yang menyakitinya. Berhenti bersikap gila. Dia sakit parah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini murni nasib buruknya. Apa katamu ulangi itu? Kau bajingan. Jika sesuatu terjadi pada Mohan hari ini, aku ingin kau mati untuk anakku. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa terjadi padanya. Nani, apa yang kamu lakukan? Bukankah kau bilang dia sedang sekarat? Kebetulan aku tahu sedikit tentang pengobatan. Tentu saja aku membawanya kembali ke kehidupan. Tuan muda dalam kondisi kritis. Nona, Anda bisa saja membunuhnya. Cepat-cepat hentikan dia. Jalan ini akan membunuh Mohan. Pergi. Jika ada di antara kalian yang berani mendekat selangkah lagi, aku akan langsung menusukkan ini. Nanyi, tenang. Jika terjadi sesuatu pada Mohan, kamu pasti mati. Lepaskan dia sekarang, dan aku akan memberimu jalan keluar. Aku sudah bilang, aku tidak menyakitinya. Aku menyelamatkannya. Selama 6 tahun Mohan sakit, keluarga si kita telah menghabiskan puluhan miliar, mengundang segala macam dokter terkenal. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Hanya kau yang mempelajari sedikit ilmu kedokteran dangkal bisa menyembuhkannya. Apakah kau percaya atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah dalam 10 menit dia akan bangun. Maka, apakah itu hitam atau putih, akan ada kesimpulan. Nanyi, hentikan omong kosong ini. Kau benar-benar gila. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Mohan kita, dan itu adalah dokter hantu. Keterampilan medis dokter hantu? Tidak sehebat itu kan? Hanya kau bisa mengomentari dokter hantu, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Begitukah? Tapi menurutku, keterampilan medisku dan keterampilan medis dokter hantu setara. Jika orang itu bisa menyelamatkan putramu, aku tentu saja juga bisa. Bagaimana jika kau tidak bisa? Jika aku tidak bisa, aku akan mati bersamanya. Bukankah kau bilang, Mohan akan bangun dalam 10 menit? Kenapa dia belum bangun juga? Dia seharusnya sudah bangun sekarang.
Nadi Anda berpacu. Napasmu tidak teratur. Kau sudah bangun. Masih berpura-pura tidur. Jangan biarkan dia menyentuh Mohan lagi. Wanita ini sama sekali tidak bisa menyembuhkan Mohan. Dia mempermainkan kita. Seret dia keluar. Nenek jangan. Dia bilang dia bisa menyembuhkan ayah. Jadi dia pasti bisa. Ibu kan? Ya, aku bilang aku akan membangunkannya. Aku pasti akan melakukannya. Aku bekerja keras untuk menyelamatkanmu, dan kau masih menjagaku. The film was Baiklah si translated Mohan. and narrated by Ini yang Media. kau sebabkan pada dirimu sendiri. Hei, apa yang kalian lakukan? Pasien membutuhkan sedikit rangsangan untuk bangun sepenuhnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak punya pilihan. Selain menurunkan celananya di depan umum, beri dia sedikit rangsangan. Cepat, hentikan dia. Berhenti. Suami, kau akhirnya bangun. Mohan, kau sudah bangun. Mohan, Kakek. ya, Ibu. Mohan bagaimana perasaanmu? Apakah ada ketidaknyamanan? Meskipun aku sudah bangun, kakiku masih tidak merasakan apa-apa. Apa? Dokter cepat periksa dia. Tuan muda si bangun saja sudah merupakan keajaiban. Tapi, saraf kakinya nekrotik. Aku khawatir dia tidak akan bisa berdiri. Sayang sekali. Dokter hantu menolak untuk datang ke rumah. Kalau tidak dengan keterampilan medisnya, kaki Tuan muda si masih akan memiliki harapan. Kalian semua keluar. Aku ingin berbicara dengan Mohan sebentar. Kau memang punya beberapa keterampilan. Sebenarnya, membangunkan Mohan. Tapi jangan berpikir bahwa kau bisa tinggal di keluarga si anakku. Tidak akan menikahi seorang narapidana sebagai istrinya. Tapi aku sudah tidur dengan putramu. Kau harus mengakuinya mau atau tidak. Kau benar-benar memanfaatkan penyakit anakku untuk menodainya. Kau tidak tahu malu. Kau keluar. Nenek, jangan usir ibu. Sui, jadilah anak baik. Dia bukan ibumu. Aku tidak peduli. Aku ingin dia menjadi ibuku. Cepat bawa tuan muda ke bawah. Ya, Jangan biarkan dia menyentuh Sui. Ibu sangat keren. Seseorang, bawa dia ke pengurus rumah tangga. Selidiki secara menyeluruh. Siapa yang ingin mencelakai tuan muda? ya nyonya muda. Sui. Apakah kau terluka? Aku baik-baik saja. Ibu melindungiku barusan. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Menantu perempuan. Kau tidak boleh pergi jika kau meninggalkan Sui dan aku. Apa yang akan kami lakukan? Lepaskan. Bukankah kau yang ingin mengusirku barusan? Kesalahanku. Tuan benar. Kau bisa menyembuhkan anakku. Kau adalah bintang keberuntungan keluarga si kami. Aku seorang narapidana. Aku tidak pantas untuk putramu. Anakku sakit-sakitan. Kau pantas. Kau dan dia adalah pasangan yang sempurna. Ibu, keluarga ini tidak bisa hidup tanpamu. Ya, kami tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan tetap di sini untuk sementara waktu. Apakah kau mengatakannya atau tidak? Itu tidak memengaruhi keputusanku.
Bagaimanapun, anak-anakku masih di tangan Nan Kyuhen dan si Senjing. Sebelum aku menemukan mereka, aku tidak akan dengan gegabah meninggalkan keluarga Si, mengejutkan ular dengan memukul rumput. Baguslah ibu pergi. Aku akan membawamu ke ayah untuk mempererat ikatanmu. Ibu, Lupakan saja. The film was Mengingat kau translated sekitar and usia yang narrated sama by dengan M putraku, Media. aku akan bersikap lembut padamu. Ya, aku akan mendengarkanmu. Sui-sui, ayahmu baru saja bangun. Kau awasi dia. Jangan biarkan dia memaksakan diri pada ayahmu. Aku... Pasien membutuhkan sedikit stimulasi untuk sepenuhnya bangun. Maka aku hanya harus menurunkan celananya di depan umum untuk memberinya sedikit stimulasi. Sui-sui, siapa yang membiarkanmu membawanya masuk? ayah. Saat kamu tidur, ibu menjagamu. Dia bekerja sangat keras. Ibu. Sui-sui, Anda salah. Dia bukan ibumu. Tidak, dia sangat mirip dengan ibu dalam mimpiku. Dia adalah ibuku. Sui-sui, Dan nenek sudah bilang beberapa kali bahwa dia tidur denganmu. Bukankah guru bilang hanya suami dan istri yang tidur di ranjang yang sama? Jadi, dia istri ayah. Ibuku. apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Kamu tidur dengan aku. Kesalahpahaman. Ini semua salah paham. Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan? Bukankah semua pelayan? Sui-sui anak baik. Pergi keluar sebentar. Aku perlu berbicara dengan ayahmu sendirian. Anda tidak perlu menjelaskan. Anda menikah. Saat aku koma, aku tidak setuju untuk pernikahan ini. Kita akan pergi ke kantor catatan sipil besok untuk bercerai. Tuan muda, aku tidak menodai kesucianmu. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan memberimu cek kosong. Anda dapat mengisi sebanyak yang Anda inginkan. Anggap saja itu kompensasi. Aku tidak peduli tentang sedikit uang keluarga si ini. Berhentilah bersikap begitu misterius. Aku sudah memeriksa informasimu. Seorang menggelapkan, arogan, dan mendominasi, tidak bermoral. Nona muda kaya. Anda tidak cocok menjadi Yunyasi. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan apa? Semacam kantong sampah. Kau sangat penuh dengan itu. Kamu. Aku... Bagaimana denganku? Tuan muda, apakah Anda salah tentang sesuatu? Cerai atau tidak? Kapan kita akan bercerai? Itu bukan urusanmu. Itu urusanku. Aku akan meninggalkan keluarga Si dalam 3 hari. Untuk saat ini, aku adalah nona muda tertua keluarga Si. Siapa yang menyuruhmu tidur di sini? Keluar. Jangan mencari masalah. Apa kau kurang tidur? Ingin menjadi sayuran lagi? Nona, baru-baru ini ada berita tentang tuan muda di keluarga Nan. Bersiaplah, besok kita akan pergi memverifikasi keberadaan anak itu. The film was translated and narrated by M Media. Yiyi, pagi ini, ibu mentransfer beberapa pusat perbelanjaan atas namamu. Sebentar lagi, aku akan mengajakmu pergi berbelanja. Pusat perbelanjaan, ada apa? Identitasmu saat ini, setidaknya, adalah nyonya muda keluarga Si kami. Sedikit ini, bahkan tidak bisa kami keluarkan. Maka kita akan kehilangan muka, kan? Aku akan pulang hari ini. Aku lupa tentang itu. Tapi Mohan, dia juga tidak bisa menemanimu. Kalau begitu, pulang hari ini, bawa lebih banyak hadiah untuk meningkatkan penampilanmu. Ibu akan pergi bersiap sekarang. Mereka semua bilang si Mohan adalah karena kelemahan fisik, sementara tidak bisa berdiri. Tapi dia bahkan tidak bisa menemani istrinya pulang. Mungkinkah dia lumpuh? Jangan bilang itu rusak. Tidak. Aku harus mengujinya. Kakak, minumlah air.
Kakak, maaf. Aku akan membersihkannya untukmu. Membersihkannya untukmu. Tidak ada reaksi terhadap air sepanas ini. Dia benar-benar lumpuh. Keluar. Sial, masih berpikir kau kepala rumah tangga. Halaman keluarga Si. Masih belum ada tanda-tanda dokter hantu. Tuan Si, dokter hantu sulit ditangkap. Saat ini, kami tidak memiliki petunjuk. Dokter hantu ini. Siapa dia? Apa kakak akan pergi ke perusahaan? Dalam kondisimu, kenapa kau masih pergi ke perusahaan? Biar aku yang pergi. Aku ingin melihat apa bocah ini berani mengatakan. Si Mohan, apa yang kau pura-purakan? Kau hanyalah seorang pecundang yang tidak bisa berdiri. Seperti yang diharapkan, setelah berbaring begitu lama, siapapun berani menari di depanku. Si Mohan, apa kau percaya aku akan memberitahu kakak? Kau memukulku. Cuci otaknya. Kakak, aku salah kakak. Kakak, Hei! Pantas menjadi raja neraka kota Jing. Kejam. Kau tahu aku kejam. Namun kau masih berani memprovokasiku semalam. Sudahkah kau pikirkan bagaimana kau ingin mati? Apa yang Tuan Muda Si lakukan? Kekerasan dalam rumah tangga di depan umum? Tuan Si, itu adalah obat yang Nyonya berikan kepada Anda. Dan kemudian Anda bangun. Wanita ini juga berkata kemarin bahwa dia akan mengubahku kembali menjadi sayuran. Mungkinkah? Bahwa hari aku bangun. Jangan bilang ini rusak. Itu hanya suplemen kesehatan. Dari keluargamu juga. Mempertontonkan pertunjukan untukku. Hanya dokter hantu yang bisa menyembuhkan penyakitku. Apakah kau tahu dokter hantu? Cukup pintar. Sampai bisa mengetahuinya. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengenal dokter hantu. Tidak mau bicara ya? Tuan Si, kita akan segera bercerai. Jadi berhenti menggangguku. The film was translated Tuan Si, and masih narrated mengejar. by Tidak M perlu. Media. Pergi ke pasar gelap secepat mungkin. Cari petunjuk tentang dokter hantu. Tidak peduli berapapun biayanya. Kau harus menemukannya. Kampus keluarga Nak. Nanye, kau kembali ke rumah ibumu. Apakah keluarga Si tidak mengirim siapapun bersamamu? Aku hanya jimat keberuntungan. Hanya hiasan. Bagaimana mungkin keluarga Si menganggapku serius? Bajingan. Nan Kyuheng, aku menyarankanmu untuk tidak mencari masalah. Aku sudah menyetujui pengaturan jimat keberuntungan ini. Di mana anakku? Dasar anak, bagaimana bisa kau begitu? Tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena ayahmu, apa kau pikir kau seorang narapidana kamp kerja paksa? Nan Wiwei, nona muda kedua keluarga Nak. Bisa menikah dengan keluarga Si, keluarga super kaya itu. Kau sangat iri, kenapa kau tidak menikah saja dengannya? Beraninya kau berbicara kepada ibuku seperti itu? Bajingan, Nani, apa kau gila? Diam. Kembalikan anakku. Atau aku akan mengiris wajahnya. Tidak. Ayah, tolong aku, ayah. Ibu? An putra Nanji. Ibu, An. Maafkan aku. Ibu terlambat. ibu tidak terlambat. Aku sudah menunggumu. Nan Kyuheng, kau benar-benar hanya memberikan anak itu kepadaku. An, bolehkah aku melihat punggungmu? Baiklah, Benar. Kedua anakku memiliki tanda lahir ini. Dia adalah anakku. An, maafkan aku. Atas apa yang telah kau derita? aku baik-baik saja, ibu. Sampai jumpa. Aku sangat senang. Di mana anakku yang lain?
Pergi. Apa maksudmu? Ibu. Ini adik kecilmu. Kau bajingan. Nanye, kenapa terburu-buru? Aku meninggalkanmu satu bukan. Anak itu meninggal. Itu membuktikan dia bernasib buruk. Justru bagus kau punya satu kurang untuk dibesarkan. Bawa dia pergi. Ibu. Nan Kyuheng, aku menjalani hukuman penjaramu. Aku menikah dengan keluarga Si. Kau harus mengembalikan anakku sekarang. Nanye, apa kau pikir aku bodoh? Mengembalikan anak itu padamu. Jadi kau dan keluarga Si bisa bersekongkol melawanku. Bawa pergi. Ibu. An-an, Ibu. bertahanlah. Melakukannya sekarang akan menyakiti Anan. Kami sudah memastikan dia ada di sini. Hanya masalah waktu sebelum kami membawanya keluar. Ibu. Dia sekarang bergantung pada keluarga Si. Bagaimana jika dia tahu tentang anaknya yang lain? Jadi kenapa kalau dia tahu? Apakah dia berani memberitahu keluarga Si? Apakah Erbau benar-benar hilang? Mungkinkah Nan Kyuheng berbohong padaku? Ibu. Kenapa kau terlihat begitu sedih? Sui-sui meniup. Kesedihan terbang-terbang. Struktur tulang Sui-sui sangat mirip dengan anakku. Bagaimana bisa dia dan An-en memiliki tanda lahir yang sama? The film was translated and narrated by M Media. Simulhan dan pria dari malam itu, keduanya memiliki bekas luka di bahu mereka. Sui-sui memiliki tanda lahir. Mungkinkah? Sui-sui, bisakah kau kembali ke kamarmu sebentar? Ayah dan aku perlu bicara. Ya. Apa yang ingin Nona Nan tanyakan? Simulhan, bulan April 6 tahun lalu, apakah kau pergi ke Hotel Wansheng? Di sanalah. Aku dijebak dan memiliki Sui-sui. Kenapa dia menanyakan ini? Aku hanya ingat 6 tahun lalu, tanggal 20 April, ada kebakaran di Hotel Wansheng. Apa yang ingin Nona Nan tanyakan? Aku hanya ingin bertanya, apakah kau pernah ke sana? Tidak. Lalu, siapa ibu kandung Sui-sui? Kau benar-benar mengejar Sui-sui. Aku memperingatkanmu, kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi ibu Sui-sui. Aku sudah bilang. Aku tidak tertarik pada posisi Nyonya Si. Lalu kenapa kau terus berusaha menyenangkan ibuku dan membujuk Sui-sui untuk memanggilmu ibu? Apa penjelasanmu untuk itu? Percaya atau tidak, kau tidak tertarik padaku. Aku juga tidak tertarik padamu. Jika itu yang sebenarnya kau pikirkan, menjauhlah dari Sui-sui. Baiklah. Ibu, bolehkah aku tidur denganmu malam ini? Aku bukan ibumu. Sui-sui sudah menjadi anak laki-laki besar sekarang. Kau harus tidur sendiri. Tapi, Ibu. Ibu. Luangkan waktumu. Ibu. Anak baik Sui-sui. Nenek akan bermain denganmu. Ana. Sudah. Menghindari Sui-sui akhir-akhir ini. Nenek, kenapa ibu tidak menginginkanku lagi? Aku ingin ibu. Berhenti membuat keributan. Tidakkah kau memiliki kesadaran sebagai pewaris keluarga Si? Kaulah yang punya akal. Kau bahkan tidak bisa mempertahankan istrimu. Diam.
Tidak, aku tidak akan. Ini karenamu. Selalu bertengkar dengan ibu. Itu sebabnya ibu tidak mengirimkanku. Diam. Bawa tuan muda ke bawah. Kirim dia ke kamp pelatihan besok. Tanpa izinku, dia tidak diizinkan kembali. Aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal dengan ibu. Mohan, bagaimana bisa kau berdebat dengan Yiye? Ini urusanku. Jangan ikut campur. Tuan Si, ada berita tentang dokter hantu. Di mana dia? Villa keluarga Si. Kau bilang. Dokter hantu mengadakan lelang obat malam ini. Benar. Obat dokter hantu tak ternilai harganya, tetapi hanya keluarga-keluarga top kota Jin yang diundang, namun keluarga Nan juga diundang. Villa Nanyi. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? The Aku film atas was nama Dokter translated Hantu and mengundang keluarga Nan. narrated by Nan M. Kyuhyun pasti Media. tidak akan melewatkan kesempatan untuk berkolusi dengan Dokter Hantu. Dia pasti akan membawa seluruh keluarganya. Cari cara untuk menemukan dokter hantu. Tidak peduli kondisinya. Buat dia setuju untuk mengobati kakiku. Ya, Jika dia tidak bekerja sama, tangkap dia. Dengan segala cara. Malam ini, kita harus menyelamatkan Anain. Nan Kyuheng, bersiaplah untuk menghadapi nerakamu. Lela. lihat. Semua orang di sini hari ini adalah salah satu dari tokoh paling terkemuka kota Jing. Aku tidak pernah menyangka dokter hantu akan mengundang kita. Tentu saja, kita terkait dengan keluarga Si melalui pernikahan. Bahkan dokter hantu harus menghormati kita. Tuan muda Si Anda di sini. Jadi, Nanyi tidak datang. Dia di rumah. Lihat anak ini. Dia bahkan tidak tahu untuk datang dan melayanimu. Lihat dirimu. Nora, semua orang sudah di sini. Tertawalah selagi bisa. Ketika keluarga Nan hancur total, kau tidak akan punya kesempatan untuk tertawa lagi. Maaf membuat Anda menunggu. Dokter hantu sebenarnya seorang wanita. Terima kasih semuanya sudah datang dan mendukung bisnis saya. Barang lelang terakhir malam ini adalah Elixir 9 Transformasi. Saya harap Anda semua menyukainya. Elixir 9 transformasi, itu obat mujarab penyelamat jiwa. Bahkan seseorang di ambang kematian bisa hidup 3 tahun lebih lama setelah meminumnya. Dokter hantu sangat murah hati. Cepat, pinjami aku uang. Aku harus mendapatkannya hari ini. Diam, aku juga ingin menawar. Matanya. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ikuti dia. Ya. Tuan Si menawar 70 juta. 70 juta. 70 juta penawaran pertama. 70 juta penawaran kedua. 70 juta penawaran ketiga. Selamat Tuan Si. 70 juta untuk eliksir panjang umur. Selamat. Itu saja. Tuan Shang, istriku membawakanmu. Lihatlah proyek kami.
Ini. Kapan ini terjadi? Apa yang telah kau lakukan? Minggir dari hadapanku. Keluarga Nan berani mengganggu Lalang. Apakah mereka tidak menghormati Dokter Hantu? The film was Aku translated tidak merilis and video ini. narrated by M Media. Dia mengganggu Lalang secara terbuka. Berarti tidak menghormati Dokter Hantu. Kalau begitu, Lelang akan berakhir lebih awal. Tuan, Anda tidak boleh pergi. Tuan, kami tidak menghormati Dokter Hantu. Tuan, ya, ini semua salah keluarga Nan. Anda tidak bisa menghukum kami semua karena satu orang. Mohon Tuan, yang utama adalah kami semua menunggu obat untuk menyelamatkan hidup kami. Mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Jangan berhenti, ini tidak bisa berakhir. Kami semua menunggu obat untuk menyelamatkan hidup kami. Keluarga Nan memengaruhi semua keluarga di kota Jin. Kita tidak bisa membeli obat. Orang-orang ini pasti akan mengarahkan amarah mereka pada keluarga Nan. Metode yang sangat kejam. Siapa yang berkomplot melawan keluarga Nan? Tuan Si, Dokter Hantu menyamar sebagai pelayan dan meninggalkan hotel. Ikuti dia. Tunggu aku. Apa kau melihat jalan mana yang dia ambil? Sepertinya keluarga Nan. Keluarga Nan. Gerbang keluarga Nan. Berhenti. Ibu. 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 Tidak apa-apa. Ayo pergi. Kenapa dia ada di sini? Apa yang bisa saya bantu, Tuan Si? Aku ingin Dokter Hantu mengobati kakiku. Maafkan aku. Ini tidak nyaman saat ini. Sampai jumpa lain waktu, Tuan Si. Keberadaan Dokter Hantu misterius. Jika kita membiarkannya pergi kali ini, kita mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi. Apakah Dokter Hantu bersedia meninggalkan alamat? Tidak, ini tidak nyaman. Tunggu. Wajah Dokter Hantu terlihat sangat familiar. Kau. Nanyi. Tangkap dia, jangan biarkan dia pergi. Tuan Si benar-benar terus mengejar tanpa ampun. Selagi aku masih sabar. Keluar dari mobil sekarang. Aku khawatir. Sudah terlambat. Sampai jumpa. Tuan Si, apakah Anda yakin ingin benar-benar menyinggung kami? Tuan Si, apakah Anda masih mengejarnya? Pulang. Jika dia benar-benar Nanyi, dia tidak akan lolos. Ya. Apakah Nanyi sudah kembali? Tidak. Aku belum melihat Nona Nan keluar dari kamar. Buka pintunya. Aku ingin melihat. Apakah Nanyi ada di dalam?
Tuan muda, pintu ini sepertinya terkunci. Terkunci. Apakah dia benar-benar di rumah? Gunakan kuncinya. Itu dia, asisten Van. Segera kirim seseorang untuk menangkapnya untukku. Bukankah aku sudah mengunci pintunya? Apa? Apa yang kau ributkan tengah malam begini? Kenapa kau tidak membuka pintu tadi? Apa kau mengetuk? Aku sedang mengeringkan rambutku. Aku tidak mendengarmu. Kau sudah di rumah sepanjang hari. Apa kau tidak The pergi film keluar was sama sekali? translated and narrated Kau gila by ya? M Media. Apa kau mandi setengah jalan, lalu keluar untuk jalan-jalan? Apa dia benar-benar bukan dokter hantu? Untung aku tidak mengunci pintu balkon. Kalau tidak aku tidak bisa masuk lagi. Bantu aku ke kamar mandi. Baiklah, baiklah. Terserah tuan muda saja. Apa yang kau lihat? Aku sedang datang bulan. Gulung lengan bajumu. Biar kulihat lenganmu. Itu tidak terlalu pantas. Ini hanya melihat lenganmu. Apa yang salah dengan itu? Kecuali kau menyembunyikan sesuatu. Aku bertanya-tanya, kenapa pria sepertimu? Kenapa kau sangat merepotkan? Baiklah. Biar kau lihat baiklah. Sudah cukup lihatnya. Apa kau sudah cukup melihatnya? Sudah cukup. Jangan terlalu dekat denganku. Sangat merepotkan. Aku ingin melihat lengan atas kirimu. Tuan muda sih. Kalau kau ingin melihat lebih banyak katakan saja. Tidak perlu terlalu halus. Sudah halus begitu masih saja ingin melihat. Tuan muda sih. Bisa atau tidak? Kau. Baiklah, baik-baik. Jangan membuat dirimu kesal. Akan kubiarkan kau melihatnya. Tidak perlu. Tuan muda, bukankah ini yang ingin kau lihat? Dia sangat terbuka tentang hal itu. Mungkinkah dia benar-benar bukan dokter hantu? Untungnya pakaian dokter hantuku memiliki lapisan pelindung sutra emas yang lembut. Tidak akan meninggalkan bekas apapun. Tuan Si telah terjadi insiden. Apa yang terjadi? Tuan muda telah menghilang dari kamp pelatihan. Apa? Sui-sui. 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 Mohan. Kamu baru saja pulih. Kamu butuh lebih banyak istirahat. Tunggu kabar di rumah. Tidak. Sui-sui belum ditemukan. Bagaimana kau bisa mengharapkanku untuk kembali dan bersantai? Sekarang bukan waktunya untuk bersikap keras kepala. Kau tetap di sini. Hanya akan memperburuk keadaan. Apa yang kau tahu? Apakah kau tahu berapa banyak orang yang ingin mendapatkan Sui-sui? Mohon tenang. Tenanglah. Nanyi. Jangan berpikir hanya karena Sui-sui memanggilmu Mami. Kau benar-benar ibunya. Di dalam hatimu, Sui-sui sama sekali tidak penting. Nani. Mohan hanya berbicara karena marah. Jangan dimasukkan ke hati. Ini bukan kata-kata kemarahan. Ini dari hati. Diam.
Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang Nan Yi seperti itu The film was saat kamu tidak ada. translated Sui Sui and hampir dibunuh narrated by beberapa M kali. Media. Apakah kamu tahu siapa yang menyelamatkan Sui Sui? Itu Nan Yi. Dia lebih peduli pada Sui Sui daripada kamu. Dia menyelamatkan Sui Sui. Kamu tidak percaya pada Nan Yi. Apakah kamu juga tidak percaya pada Sui Sui? Siapa yang benar-benar baik padanya? Bukankah dia tahu di dalam hatinya sendiri? Maafkan aku Nan Yi, aku hanya... Jangan bersuara. Sepertinya aku mendengar suara Sui Sui. Hati-hati. Maafkan aku. Aku hanya... Mari kita cari Sui Sui dulu. Kita bicarakan sisanya nanti. Hai. Ini enak. Ini juga enak. Makan pelan-pelan. Masih banyak lagi. Aku belum makan seharian. Aku benar-benar lapar. Dan ayah tidak akan membiarkanku makan itu. Apa? Ayahmu tidak membiarkanmu makan? Tidak. Dia tidak membiarkanku makan camilan. Dia takut gigiku berlubang. Oh benar. Kenapa kamu kabur dari rumah? Ayah tidak akan membiarkanku bertemu ibu lagi. Kenapa ayahmu begitu jahat? Dia tidak seperti ini sebelum dia sakit. Dulu dia mengajariku menulis dan cara membuat layang-layang. Tapi sekarang, ayah sangat berbeda dari dulu. Dia selalu marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia hanya sakit. Saat dia sembuh, dia akan kembali normal. Ya, kamu benar. Saat ayah sembuh, aku akan datang dan bermain sepak bola denganmu. Senangnya punya ayah. Apa kamu tidak punya ayah? Aku akan berbagi separuh ayahku denganmu. Maka kamu juga akan punya. Kamu sangat baik. Kalau begitu aku akan berbagi separuh cupcakeku denganmu juga. Kalau begitu aku akan berbagi separuh lagi ayahku denganmu juga. Bisakah kamu memberiku semua cupcakemu? Tentu. Tapi biar kamu tahu, aku berbagi ayahku denganmu. Tapi tidak ibuku. Aku punya ibu. Ibuku sangat baik. Siapa ibumu? Aku akan mengambilkanmu foto. Ibuku sangat cantik. Ponselku akhirnya berisi daya. Aku bisa menelepon ayah dan memintanya untuk menjemputku. Ada apa? Aku masih marah. Aku tidak mau bicara dengannya. Kamu saja yang bicara dengannya untukku. Ibu bilang sekarang ini berbahaya. The film Dan was jangan bicara dengan translated orang asing. and narrated by M Media. Bagaimana bisa ayahku menjadi orang asing? Kamu lupa, kamu membelinya dengan cupcakemu. Sekarang dia juga ayahmu. Tapi, oh benar, ibuku punya pengubah suara. Asisten Fang segera siapkan mobilnya. Ya, Bilang Sui Sui diaktifkan. Lokasinya sudah dikirim. Bagus, bagus. Lokasi ini terlihat familiar. Sui Sui, Sui-Sui bersamaku sekarang. apa yang kau inginkan? Si Mohan. Datang dan ambil dia sendiri. Mohon kamu tidak boleh pergi. Itu jebakan. Kamu akan menuju kematianmu. Ibu, jangan coba membujukku. Sui Sui adalah anakku, bahkan jika itu berarti menukar nyawaku. Demi Sui Sui, aku bersedia. Lokasi ini tidak mungkin. Mungkinkah ini benar-benar sebuah kebetulan? Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ini benar-benar rumahku. Ini terlalu kebetulan. Nan Yi, jika sesuatu terjadi, jaga Mame dan Sui Suiku. Aku mewariskan propertiku kepadamu. Kau akan mewarisinya. Hei, tunggu. Ibu. Ibu. Ibu, Kenapa kamu memanggil ibuku ibumu? Ibumu. Itu ibuku.
Lebih baik kau memberiku penjelasan. Sudahlah, An-An sudah aman sekarang. Lebih baik memanfaatkan yang terbaik dari situasi ini. Mari kita selesaikan perceraian ini. Benar, ini putraku An-An. Yiye, kamu punya seorang putra. Ya, aku tahu kau tidak akan menerimanya. Aku akan menceraikan si Mohan. Cucuku yang berharga. Biar Nenek melihatmu baik-baik. Ibu, dia belum menjelaskan apapun, dan kau begitu saja menerimanya. Jelaskan apa? Yiyi bisa menerima bahwa kamu punya seorang putra. Tidak bisakah kamu menerima bahwa dia punya? Lihat betapa lucunya anak ini. Sangat menggemaskan. Bukannya aku tidak bisa menerima anak itu. Yang tidak bisa aku terima adalah, dia tidak memberitahu kita apapun. Dia berbohong kepada kita. Kamu ada benarnya. Tapi, menantu perempuanku pasti punya alasannya. Bibi, panggil aku ibu. Ibu, tidak perlu mengatakan itu. Kakak, karena kita punya ibu yang sama. Maka ayahku adalah ayahmu. Halo ayah. Aku bukan ayahmu. Ayah, terima saja dia. Dia menukar sesuatu yang sangat berharga. Untuk menukarmu. Ya, Benda berharga apa? sebuah cupcake. Cangkir. Kue. Jangan khawatir. Ini rumahmu sekarang. Jangan biarkan wajah masam ayahku menipumu. Dia sebenarnya hebat dengan anak-anak. Kita akan memintanya menceritakan kita sebuah cerita pengantar tidur. Cerita pengantar tidur. Sangat hebat. Ayah setuju. Ayo tidur dan dengarkan. Liburan Tuan Kelinci. Ibu ayolah. Mari kita semua berbaring dan dengarkan cerita pengantar The tidur film ayah. was translated and narrated by M Media. Raja berpikir dalam hati. Ini adalah cerita yang indah. Aku tidak akan membunuhnya hari ini. Pikirnya. Lalu kenapa? Kalau kau tidak mau mengatakannya, lupakan saja. Aku mau tidur. Kenapa kau melihatku? An-An kau membawanya dari keluarga Nan, kan? Dokter hantu. Dokter hantu apa? Ada apa denganmu? Apakah kau masih akan melanjutkan sandiwara ini? Sandiwara apa? Kau sudah melakukannya sepanjang malam. Tidur saja sana. Aku sangat lelah. Berhenti bersikap gila. Apakah kau berencana untuk pindah dengan An-An? Ya. Bukankah kita akan bercerai? Tapi surat nikah kita diambil oleh kakek. Jika kita ingin bercerai, kita hanya bisa berpisah. Tidak perlu repot. Aku setuju. Kau boleh tinggal. Kau mungkin setuju, tapi aku tidak ingin tinggal. Jika aku tinggal lebih lama, identitasku sebagai dokter hantu akan terungkap. Aku melakukan ini untuk An-An dan Sui-Sui. Yang satu butuh seorang ibu, dan yang lain butuh seorang ayah. Kita tidak akan bercerai. Ini lebih baik untuk mereka. Masuk. Nyonya, ayah Anda ada di sini. Dia bilang dia ingin bertemu dengan Anda. Aku tidak akan menemuinya. Tapi dia bilang Anda akan menyesal jika Anda tidak melakukannya. Nanye, kamu membocorkan video dari lelang itu bukan? Aku bahkan sengaja meninggalkan petunjuk. Kau sangat lambat untuk menyadari bahwa itu aku. Bajingan kau. Kau menghancurkan keluarga Nan. Hanya untuk menyelamatkan anak itu. Kau tidak akan berakhir dengan tenang. Orang yang tidak akan mati dengan tenang. Bajingan itu yang mencelakai keturunan keluarga Nan. Kau pikir kau bisa lolos dari keluarga Nan hanya dengan menyelamatkannya? Jika kau datang ke sini hanya untuk berbicara omong kosong, maka kau bisa keluar. Nanye, tidakkah kau ingin melihat anakmu yang lain? Apa yang kau bicarakan? Abu putra bungsumu. Itu palsu. Aku berbohong padamu, dia tidak mati. Dia sebenarnya tidak mati.
Aku menyembunyikannya. Nan Kyuheng. Jangan main-main denganku. Nanye, patuh saja. Jika tidak, kau tidak akan pernah melihat putramu lagi. Kau mau kemana? Tidakkah kau ingin nyawa anak itu? Jika anak itu benar-benar ada di tanganmu, kau pasti sudah menggunakannya untuk mengancamku sejak lama. Kau tidak akan menunggu sampai hari ini. Dan tentu saja tidak bertingkah seperti seekor anjing yang terpojok. Kau, Biar ku tebak. Anak itu tidak mati, tapi kau tidak tahu di mana dia berada, kan? Dengan sifatmu yang mata duitan dan egois serta penuh tipu daya, entah anak itu tidak sengaja hilang, atau kau menjualnya. Aku tahu itu. Nan Kyuheng, kau benar-benar menjual anakku. mampu berkontribusi pada keluarga Nan. Itu adalah keberuntungan si bajingan itu. Nan Kyuheng, aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Tanpa aku, Nani, kau tidak akan pernah melihat putramu lagi. Liu Hui, segera selidiki tentang Nan Kyuheng. Pergerakan spesifik selama bertahun-tahun, anakku yang lain. Mungkin telah dijual olehnya. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Ini semua salahku. Aku tidak menyelidiki dengan cukup teliti. Aku tidak tahu apakah dia telah menderita. Aku tidak tahu apakah orang yang membelinya baik padanya. Aku bahkan tidak tahu jika dia masih hidup. Ibu. Ibu. Ayah menyuruhku memanggilmu untuk makan malam. Sui Sui dan An An memiliki tanda lahir yang sama. Mereka bahkan memiliki ulang tahun yang sama. Mungkinkah? Apakah Sui Sui putra kecilku? Bocah itu aku bahkan tidak bisa mendapatkan perhatiannya. Sui Sui, di mana memimu yang sebenarnya? Mengapa Nan Yi tiba-tiba menanyakan ini pada Sui Sui? Sui Sui, di mana memimu yang sebenarnya? Dia sudah meninggal sejak lama. Lagi pula aku tidak mengakuinya sebagai ibuku. Sui Sui. Sui Sui, sudah berapa kali ku bilang padamu, mamimu sedang pergi untuk perawatan medis. Siapa yang mengajarimu mengatakan itu? Tidak ada yang mengajariku. Aku membencinya. Dia bukan ibuku. Sepertinya aku salah tentang tanda lahir itu. Ini pasti sebuah kebetulan. Kalian bicara saja. Aku mau makan. Minta maaf atas apa yang baru saja kau katakan. Aku tidak akan ayah. Wanita itu sama sekali tidak mencintaiku saat kamu tidak ada. Dia tidak pernah memelukku dan bahkan memarahiku. Entah kau mengakuinya atau tidak, dia adalah ibumu. Kalau begitu aku lebih suka dia mati. Dengan begitu aku tidak akan pernah harus melihatnya lagi. Jika kau terus seperti ini, aku akan mengirimmu kepadanya. Tidak, aku tidak akan pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Sui Sui. Kau perlu mengerti bahwa tidak semua ibu itu kompeten. Aku tahu kau merasa dirugikan. Tetapi kau harus belajar untuk menerimanya. Tapi ayah, aku suka yang sekarang. Seperti ibu ini. Bukankah kamu juga begitu? Ayah, aku suka ibu Yeye. Kamu hanya membiarkannya menjadi ibuku. Baiklah. Tapi dia. Jangan repot-repot. Aku setuju. Kau bisa terus tinggal. Kau setuju, tetapi aku tidak ingin tinggal. Setelah masalah ini, mari kita bicara nanti. Mari kita makan dulu. Apakah makanannya tidak enak?
Mengapa tidak ada yang menggunakan sumpit mereka? Yi, kemarilah. Ini ikan kesukaanmu. Makanlah lebih banyak. Yi. Makanlah. Maaf, aku sedang memikirkan sesuatu. Aku kenyang. Tapi kamu belum makan? Dia bertingkah aneh. Sejak dia bertemu Nan Kyuhan, apa yang sedang dia sibuk lakukan? Nona, saya menemukannya. 6 tahun lalu ketika Anda baru saja membantu Nan Kyuhung masuk penjara. Rekeningnya memiliki tambahan 3 juta. Apakah kau menemukan sumber dananya? Itu adalah seorang pria bernama Tian Jun yang mentransfernya. Saya baru tahu bahwa dia ada di Linchen. Saya belum menemukan detailnya. Beritahu aku ketika kau memiliki lokasi yang tepat. Aku akan pergi ke Linchang untuk menemukannya sendiri. Ya, Nona. Sui-sui, kenapa kamu tidak bahagia? Ayahku akan mengirim buka. The film was translated kandungku. and narrated by M Media. Apa salahnya bersama ibumu? Aku membencinya. Dia sama sekali tidak baik padaku. Dan itu sangat jauh dari sini. Jika aku pergi, aku tidak akan bisa melihat Ibu Yi lagi. Sangat jauh. Di mana ibumu? Di Linchen. Wanita jahat itu ada di Linchen. Jangan khawatir. Jika ayah mengirimmu ke sana, aku akan. Kamu akan datang menyelamatkanku. Aku akan membantumu menapak tasmu. Jadi kamu bisa pergi tanpa khawatir. Kakak juga mulai mempelajari hal-hal buruk. Baiklah, jangan marah. Ayah pasti hanya mencoba menakutimu. Tidak, ayahku jelas tahu. Aku paling membencinya. Kali ini, aku benar-benar marah. Bagaimana kalau kita melakukan ini? Ini bagus, ayo lakukan. Pergi memeriksanya. Jangan membuat Nan Yi waspada dulu. Ya. Ayah, bisakah ayah bermain dengan kami sebentar? Bisakah ayah? Aku. Ayah, kau sangat jahat padaku barusan. Aku memintamu untuk bermain denganku. Sebentar saja dan kau bahkan tidak mau melakukannya. Baiklah, hanya untuk sementara. Hori, Hori. Aku punya firasat buruk tentang ini. Kakak kejar aku. Dasar anak nakal. Apakah kau mencoba membunuhku dengan bola ini? Aku tidak mau. Ayah tidak akan mundurkan. Siapa bilang aku mundur? Lagi. Nona, saya mengirimkan alamatnya kepada Anda. Saya juga memesan penerbangan untuk besok. Terima kasih. Nora, The film was translated and narrated Apakah ada by hal lain? M Media. sudah 6 tahun, Nona. Jika Tuan muda. Nona, Anda harus melihat ke depan. Bagaimanapun Anda masih memiliki Tuan An-An. Ayah, tanggap pulanya. Lagi. Jangan khawatir. Apakah kau merindukanku? Aku memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk bertahan. Jika itu benar-benar tidak dapat dihindari, aku akan membawa An-An bersamaku dan menjalani kehidupan yang lebih baik dengan bagiannya. Ayah, Sial. Menendang bola. Hitung aku. ibu tendang bolanya ke sini. Bersiap untuk terbang ke sini. Tertangkap. Tertangkap. Lagi.
Hati-hati. Di sini. Baiklah, Mommy datang. Baru saja, seharusnya aku tidak membiarkan mereka melakukan seenaknya. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau di mana. Menendang bola begitu jauh, mereka hampir mencari di seluruh lapangan. Siapa itu tadi? Siapa yang terus menyuruhku menendang lebih cepat? Menurutmu siapa itu? Itu aku. Aku dalangnya baiklah. Itu lebih baik. Tinggal bersama seperti ini. Sepertinya tidak buruk juga. Aku ada urusan besok. Aku harus pergi ke Linceng. Aku akan meninggalkan Anan dalam perawatanmu. Apa yang kau lakukan di sana? Untuk mencari seseorang. Mencari siapa? Bukan urusanmu. Laki-laki atau perempuan? Pria. Begitu ingin tahu. Mungkinkah dia akan menemui ayah kandung An? Baiklah, kalian mengobrol saja. Aku mau cuci muka. Tuan Si, Nyonya Si baru-baru ini menyelidiki seorang pria bernama Tian Jun. Dia berumur 35 tahun dan saat ini berada di Linchen. Nyonya Si juga memesan penerbangan untuk besok untuk pergi menemuinya. Dia benar-benar akan mencari ayah kandung An. Ketika dia kembali, apakah dia akan langsung menceraikanku? Lupakan saja. Karena dia bersikeras untuk pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Benar. Cepat kemasi barang-barangmu. Kita juga akan pergi ke Linchen besok. Hanya untuk mencari Shen Qiuya. Untuk memutuskan sepenuhnya hubungannya dengan Sui Sui. Baiklah. Ngomong-ngomong Tuan Si, dokter hantu masih belum ditemukan. Tidak perlu mencari lagi. Aku sudah tahu. Siapa dokter hantu itu? Itu bagus. Maka kaki Anda bisa diselamatkan. Saya akan segera menyiapkan biaya pengobatan. Tidak perlu. Dia tidak mau mengobatiku. Mengapa? Karena dia tidak mau, maka aku akan berada di kursi roda selama sisa hidupku. Bukan apa-apa. Tapi kakimu. Kupikir. Dia mungkin tidak peduli. Baiklah. Keluar dulu. Tuan Si Anda. Ya. Yiyi. Hati-hati di jalan. Ingatlah untuk merindukanku, Ibu. Ibu, hati-hati di jalan. Ya, aku akan. Kalian masuk saja. Hei, di mana Mohan? Di sini. Mau kemana lagi kamu? Aku pergi dengan Nanyi. Kelinceng. Kamu enggan membiarkan Yi pergi, bukan? Ibu serius. The film was translated Aku and akan menemui Shen narrated Qiuya. by M Media. Baiklah, jangan sebut wanita itu di depanku. Selesaikan urusanmu dengan cepat, dan habiskan waktu berkualitas bersama Yiyi di Linceng. Halo Tuan Muda kedua. Katakan padaku. Si Mohan dan Nanyi pergi ke Linchen. Ya, mereka akan mencari Shen Qiuya. Menarik. Halo Qiuya. Apa kau ingat aku? Shen Qiuya. Si Shengjing, kerjasama kita sudah lama berakhir. Apa yang kau inginkan? Si Mohan pergi ke Linchen untuk menemuimu. Dengan istri barunya. Apa kau tidak khawatir? Tidak peduli siapa yang dinikahi si Mohan. Dia tidak bisa melebihi diriku.
Aku juga ingin melihat siapa yang menang, antara kau dan Nanyi. Siapa yang kau bicarakan? Nanyi, Baiklah, aku mengerti. Tianjun kekasih Shen Qiu ya. Nanyi sebenarnya bersama si Mohan. Mereka tahu. Tidak. Tidak. Jika si Mohan tahu, dia akan mengirim seseorang untuk menangkap kita secara langsung. Dia tidak akan datang sendiri. Tapi selama ada Nanyi, si Mohan, cepat atau lambat akan menemukan kebenaran. Wanita ini. Dulu, aku harus membunuhnya. Jangan panik. Sementara si Mohan masih tidak tahu apa-apa. Belum terlambat bagi kita. Kau benar. Ada janji dengan kelompok Tianjun malam ini. Si Mohan, aku akan menemui seseorang malam ini. Di mana? Di sekitar sini. Jam berapa kamu akan kembali? Sekitar pukul 10. Pertemuan tentang apa? Sudah larut dan kamu tidak yakin kapan akan kembali. Hanya beberapa urusan bisnis. Bisnis macam apa yang mengharuskan pertemuan di sana? Mengapa kau begitu peduli? Begitu ingin tahu? Aku hanya bertanya. Kalau begitu aku tidak mau menjawab. Selamat tinggal. Percuma menanyakanmu. Tuan si istri Anda berkata, sekitar pukul 10. Kita tiba terlalu awal. Apakah Anda sedikit khawatir? Aku tidak mengkhawatirkannya, oke. Dia di sini. Datang sendirian ke pertemuan. Kau benar-benar tidak takut. Aku hanya akan menanyakan ini sekali padamu. Anak yang tinggal bersama keluarga Nan tahun itu. Di mana dia sekarang? Mengapa aku harus memberitahumu? Sepertinya kau benar-benar membelinya. Bajingan. Kau hanya pandai memainkan trik kecil ini. Kembalikan anakku. Kau memberi Nan Qiuheng 3 juta saat itu. The film was translated and Aku akan narrated mengembalikannya by 5 kali M. lipat. Aku sekarang mengancam anak itu. Tidak bisakah aku mendapatkan uang ini? Saudara-saudara, lakukan. Bajingan. Jadi kenapa kalau kau bisa berkelahi? Aku punya banyak anak buah. Pergi. Tuan muda, kau mengikutiku. Apa kau baik-baik saja? Kau harus menanyakan itu pada mereka. Ambil ini dan pergilah. Ini dilapisi dengan sesuatu. Apakah itu racun yang kuat? Bukan racun biasa.
adalah racun langka di dunia. Cari di seluruh dunia tetapi tetap tidak dapat menemukannya, bahkan jika dia memiliki penawarnya. Dia tidak akan bisa menetralisirnya, ketika saatnya tiba kamu rebut dia hanya itu. Dimengerti. Tuan Si, Mohan, Tuan Si, Aku baik-baik saja, cepat kejar dia. aku akan memberimu kesempatan terakhir. Beritahu aku di mana dia. dia sudah mati. Kau berbohong. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Aku membelinya tahun itu karena organnya. Setelah transplantasi dia meninggal. Tuan Si, ada apa? Apa yang kau taruh di belatinya? Tebak. Tuan Si, Si Mohan, bagaimana perasaanmu sekarang? Itu sebenarnya zat yang sangat kuat. saya akan memanggil ambulans sekarang. Sudah terlambat, pergi ke hotel dulu. Apel, Cepat. Tenang, Keluar. apa yang akan kau lakukan jika aku pergi? Apa gunanya kau di sini kalau begitu? Hai Si Mohan. Tubuhnya tidak dapat menahannya. Zat yang sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, setiap kesempatan untuk bertahan hidup akan benar-benar habis. Tetapi jika dia tahu bahwa aku adalah dokter hantu, bagaimana jika dia menggunakan An-An untuk mengancamku? Ini satu-satunya cara. Apa yang sedang kau lakukan? Aku The film mengikatmu was untuk mencegahmu, translated and menyentuhku. narrated by M. Aku Media. lumpuh. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Kau. Jika kau tidak ingin mati diam, bersabarlah. Baiklah. Racunnya sudah dibersihkan. Terima kasih dokter hantu. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, pura-puralah saja. Tidak ada yang terjadi hari ini. Apa kau benar-benar tidak ingin menyembuhkan kakiku? Menyelamatkan hidupmu waktu itu sudah merupakan keuntungan bagimu. Jangan harap aku menyembuhkan kakimu. Kecuali kau membayar lebih. Baiklah. Selama kau bersedia menyembuhkan kakiku, aku akan membayar berapapun harganya. Nanyi, aku benar-benar tidak ingin menjadi seorang yang lumpuh lagi. Aku mohon. Biar ku beritahu sesuatu. Jika biaya perawatannya kurang 1 sen pun, aku bahkan tidak akan memulai perawatan. Baiklah. Aku janji, aku tidak akan mengungkapkan identitasmu. Anggap saja kamu tahu diri.